Oke rekan sebaya, kali ini Firza dapat kesempatan eksklusif nih bakalan ngobrol bareng Mas Reza Radian yang berperan sebagai Jatmiko di film Sri Asih. Oke Mas. Hai, selamat pagi. Pagi Mas, gimana nih selama ini baru nyampe juga ya? Baru nyampe, langsung menuju Basement Boxing Club untuk ketemu sama teman-teman media semua, sama kalian. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin soal peran Mas Reza sendiri di film Sri Asih ini sebagai Jatmiko. Mungkin langsung aja kayaknya ini kan salah satu bentuk atau genre film yang mungkin cukup baru lah di Indonesia. Dan ini juga menjadi film pertama Mas Reza bermain di film superhero nih. Iya, betul. Nah, mungkin apa yang akhirnya membuat Mas Reza tertarik untuk mengambil peran Jatmiko itu sendiri? Saya selalu suka eksplorasi kan, berbagai macam jenis genre film. Jadi superhero adalah sebuah genre yang belum pernah saya sentuh sebelumnya gitu. Jadi ketika ada kesempatan ini datang, apalagi saya tahu juga bahwa ini disutradarai oleh Mbak Upi gitu. Saya sangat suka bekerja sama dengan Upi. Jadi kayak nggak ada alasan untuk menolak atau tidak terlibat di film ini gitu. Kemudian karena film ini sesuatu yang seperti saya bilang gitu ya, baru juga genrenya. Ada satu hal yang mungkin sangat amat menarik adalah tidak hanya cerita sebenarnya, tapi spirit dari film ini mau berbicara tentang apa. Spirit dari bagaimana superhero-nya kali ini benar-benar perempuan ya. Disutradarai oleh sutradara perempuan juga. Ini kan menjadi satu perspektif yang sangat menarik gitu. Ya, we've seen male superhero tuh dominating gitu ya, banyak kan gitu. Tapi Indonesia tiba-tiba justru di usia tumbuhnya film-film superhero yang masih terbilang sangat muda, kita tiba-tiba sudah mengeluarkan satu superhero, dua superhero, tiba-tiba dalam waktu yang singkat ada superhero perempuan. Di luar aja membutuhkan waktu yang cukup lama tuh. Iya benar-benar. Untuk hadirnya superhero perempuan, kita tuh dalam waktu yang menurut saya sangat amat singkat gitu. Tiba-tiba kita sudah punya figur superhero perempuan gitu. Nah, dan emang spiritnya juga sangat baru juga dan juga kenceng banget lah spirit dari film Sri Asih ini sendiri gitu. Dan seperti Mas Reza bilang, Mas suka yang namanya bereksplorasi. Mungkin eksplorasi apa yang akhirnya mungkin setelah Mas berperan gitu, bermain di dalam film ini, akhirnya Mas dapatin kok, oh ini nih yang akhirnya aku dapetin di film ini. Pertama, proses kreatif ya. Secara teknis film ini memang berjalan beriringan dengan kemajuan teknologi yang ada. Benar. Jadi selalu bersamaan gitu. Nah, berada dalam zona itu, dalam spektrum itu, di mana kita bisa melihat teman-teman anak-anak muda yang lagi melakukan kreativitas mereka lewat pemanfaatan teknologi, sutradara yang sedang menyusun seluruh konsep besarnya gitu. Itu proses kreatif yang menyenangkan sekali untuk saya bisa saksikan sendiri gitu dan bisa alami sendiri. Itunya yang mahal menurut saya. Pengalaman itu yang berharga sekali gitu. Tentu ini terlepas dari bagaimana nanti filmnya rilis gitu. Harapannya adalah filmnya sukses. Tentu ditonton sebanyak-banyaknya orang. Pastilah itu semua harapan filmmaker pasti sama ya. Filmnya ingin ditonton sebanyak-banyaknya. Tapi melihat kolaborasi yang sedemikian kompleks, kolaborasi yang melibatkan banyak pihak, I'm honored aja sih untuk bisa terlibat gitu. Ya, bisa terlibat di film ini. Dan mungkin kita bakal menyenggol sedikit soal Jatmiko nih. Di trailer kita bisa lihat kalau Jatmiko hanya dapat screen time yang cukup singkat lah. Pendek sekali di trailer, cobaan beberapa detik aja. Tapi mungkin ada dialog yang cukup menarik di sana. Nah, dan akhirnya membuat banyak orang bertanya-tanya, siapa ini Jatmiko ini? Oke, Jatmiko itu adalah seorang polisi. Polisi, ya. Dia bertugas di salah satu kantor kepolisian gitu. Polisi yang cukup punya integritas, ingin menegakkan keadilan, sangat prinsipil, terutama berbicara tentang suap dan lain-lain tuh dia kan tagline-nya dia kan salah satunya adalah tidak semua bisa dibeli dengan uang, Nona. Gitu kan. Jadi ya itu sudah mencerminkan gambaran yang Jatmiko seperti apa ya, seperti itu. Gitu.
Dia adalah orang yang kemudian berperan di dalam perjalanan cerita ini sebagai salah satu yang turut ingin menegakkan keadilan. Oke. Atas pengaruh buruk siapa, atas musuh yang mana, itu nanti kita nonton lewat Iya, filmnya. benar. Saya nggak bisa spoiler. Tapi memang Jad Miko ini salah satu karakter yang sangat menarik dan ya good cop in a corrupted. Iya, in a corrupted situation, in a corrupted world gitu. Nah, itu mungkin juga aku sempat baca juga bahwa emang nih filmnya full pack action semua. Apakah Jad Miko juga menjanjikan banyak aksi di dalam film ini? Aksi ya, ada. Kalau banyak harus nonton. Tapi ada. Ada ya? Gitu. Oke, dan mungkin ini juga menarik. Mas Reza juga sempat masuk ke dalam nominasi Piala Citra nih ya sebagai pemeran pendukung. Yeah. Mungkin seperti kita tahu aktor sekaliber Mas Reza sendiri itu sudah sangat sering berperan sebagai pemeran utama gitu. Yeah. Dan dalam film Sri Asih dengan spirit yang baru seperti Mas bilang itu, Mas sebagai peran pendukung, mungkin apa hal baru yang atau spektrum baru yang akhirnya Mas Reza dapat? Ya, saya tuh bersyukur ya, karena saya selalu merasa bahwa alasan saya mengambil sebuah peran itu murni karena perannya, gitu. Murni karena tokohnya saya suka aja dulu, itu aja dulu. Nggak pernah terpengaruh sama apakah dia di dalam film ini peran utama atau bukan gitu. Itu buat saya udah selesai. Yang kayak gitu-gitu tuh buat saya udah. Ya maybe back in the days ya mungkin ada gitu-gitunya lah ya, namanya juga keinginan. Tapi nowadays tuh saya senang seperti yang saya bilang tadi, saya senang bereksplorasi sehingga mau di karakter pemeran sebagai pemeran pendukung atau sebagai pemeran utama tuh buat saya, selama saya suka karakternya, saya enjoy aja gitu. Maksudnya kamu juga pasti udah tahu, mungkin ada beberapa yang kamu tahu di mana saya juga nggak 1-2 kali loh main sebagai supporting cast gitu ya. Ada beberapa film gitu. And I'm fine with it, I'm happy gitu, karena buat saya ya itu karakternya saya suka, gimana ya gitu. Gitu. Jadi I think I'm lucky enough, karena tadi menyinggung soal Piala Citra gitu ya, I'm lucky enough and grateful to be nominated. Dan juga kita bakal ngobrolin sedikit soal yang namanya film Sri Asih ini kembali. Nah, film Sri Asih ini kan menjadi film yang cukup baru dan kayak superhero perempuan gitu. Mungkin apa nih yang bisa, pastinya setiap film itu ada pesan yang ingin disampaikan lewat sutradaranya, lewat aktornya. Mungkin kalau dari perspektif aktornya sendiri gitu, sebagai pemeran pendukung yang sangat dinanti-nanti nih si Jad Miko ini, mungkin apa tuh yang Mas Reza bisa beri? Mungkin yang bisa aku share sedikit tentang itu adalah bagaimana keseluruhan spirit BCU khususnya lewat film Sri Asih adalah bagaimana Indonesia punya superhero perempuan. Dengan begitu, kami semua berharap bahwa remaja-remaja putri di luar sana, teman-teman perempuan di luar sana bisa merasakan ada representasi dari karakter Sri Asih ini, yang mungkin bisa jadi harapannya adalah mewakili suara mereka juga sebagai suara perempuan. Bagaimana Sri Asih digambarkan menjadi perempuan yang tangguh, yang tough, tapi juga vulnerable at the same time. Dia juga punya kisahnya sendiri, dia punya lukanya sendiri gitu ya. Tapi dia tetap kemudian dengan spirit yang amat besar. Mudah-mudahan spirit itu yang bisa kita tularkan lewat film ini ke banyak orang. Tentunya tidak hanya aiming for remaja putri atau specifically perempuan gitu, tapi in general saya berharap anak-anak bisa punya superhero seperti mereka mungkin mengidolakan superhero dari luar gitu loh. Sri Asih ini adalah salah satu superhero yang saya harapkan mungkin nanti merchandise-nya, mainannya itu bisa jadi mainan yang jadi mainan anak-anak dan segala macam, anak-anak seneng gitu. Pinginnya sih ngelihatnya seperti itu ya, mudah-mudahan. Jadi sebenarnya ada misi yang cukup besar di balik film ini ya? Iya, saya rasa Mbak Upi pasti akan bisa lebih bicara dalam spektrum yang lebih besar tentunya ya, soal gagasan, soal harapannya apa. Tapi kalau secara spesifik tentang pesan, saya percaya bahwa film tidak melulu tentang pesan. Tapi saya yakin bahwa film
penting untuk memiliki rasa. Oke. Nah, rasa itu seperti apa di mata penonton? Cuma penonton yang berhak menyampaikan perasaan ketika mereka menonton film ini. Oke, dan mungkin kalau dari Mas Reza sendiri gitu sebagai aktor juga di film ini bermain di lingkup perfilman atau lingkup bisa dibilang mungkin set yang emang star-studded lah, bintang semua gitu. Dan Mas Reza sendiri sebagai seorang senior bisa dibilang di sana gitu ya. Mungkin yang juga yang punya kaliber paling tinggi kali ya bisa dibilang. Ada Bu Christine Hakim dan yang lain-lain. Mungkin bisa dibilang sebagai yang di look up lah sama mereka ini sebelumnya. Mungkin di set ini apa hal yang akhirnya Mas Reza dapetin gitu, kayak wah ternyata aku tuh bisa kayak gini nih, aku bisa memberi pengaruh yang seperti ini nih kepada mereka ini. Iya, saya senang tuh ketika bertemu dengan mungkin pemain-pemain yang generasinya di bawah saya gitu, secara usia di bawah saya, ketika mereka begitu antusias, begitu semangat mengerjakan sesuatu di set gitu ya, bekerja sebagai seorang aktor gitu, bermain-main, dan ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang datang ke saya. Oh banyak ya berarti seperti itu ya? Ya kadang-kadang ada yang nanya, misalnya Mas Reza ini aku gini-gini gimana, apa gitu. Ya saya senang aja untuk bisa berbagi sama mereka, karena saya biasanya cenderung lebih diam untuk saya nggak mau masuk wilayah itu, karena kalau udah di set itu wilayah yang menurut saya sangat sakral. Tapi di sisi lain juga saya harus cukup tahu diri bahwa saya nggak bisa cross the line seenak saya gitu. Jadi ada batas-batas tertentu yang saya tidak boleh dan upayakan untuk tidak saya langgar gitu. Kayak misalnya saya ngasih tahu sebaiknya gimana, itu nggak boleh. Oh iya, Itu nggak boleh. Tapi kalau ada lawan main saya bertanya, saya mungkin bisa menjawab. Tapi kalau tidak ditanya ya biasanya saya menghindari untuk mengatakan, karena saya juga nggak mau menyinggung perasaan orang, atau saya nggak mau nanti jadi kesannya sok tahu juga gitu ya. Tapi kalau ada pertanyaan sih biasanya saya jawab. Berarti memang film series ini bisa dibilang film yang sangat kolaboratif antar aktor. Sangat, ini you name it ya. Dari mulai Christine Hakim. Benar. Ya udahlah, kalau itu udah dewanya. Ya, kita semua itu udah that's another level gitu. I think she's on her own level ya. Sampai ke yang generasinya Jeffrey Nicole gitu, itu ada semua di film ini. Sampai Jordi, itu ada semua di film ini. Pevita juga angkatan yang berbeda lagi, ya kan? Saya mungkin angkatan yang berbeda lagi. Ada Surya Saputra. Benar. Ini lintas generasi deh filmnya, bener-bener lintas generasi. Dan mungkin dari lintas generasi itu apa yang akhirnya bisa menjadi value yang paling besar di film? Value yang paling besar ini bisa menjadi salah satu bentuk yang memperlihatkan bagaimana kolaborasi yang begitu epic karena besar sekali. Benar. Pemainnya banyak banget. Dan gitu. Orang pasti expect ini bakal menjadi film yang mewah dan megah. Iya gitu ya, mudah-mudahan itu yang bisa dirasakan juga nanti oleh penonton yang sini. Oke, dan mungkin kalau dari Mas Reza sendiri, apa nih pesan-pesan yang pengen disampaikan atau ajakan untuk menonton film Sri Asih? Oke, pokoknya kalau buat yang saya secara spesifik ngomong juga untuk yang di Medan ya. Benar. Gitu. Buat teman-teman semua, ada sebutannya nggak sih? Kalau pendengarnya rekan sebaya. Rekan sebaya, buat rekan sebaya khususnya di Medan, tanggal 17 November pastikan kalian menonton film Sri Asih di bioskop. Saya cuma bisa bilang film ini buat saya sangat berarti, seru sekali. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua di luar sana bisa menyaksikan beramai-ramai sama teman-temannya, penuhi bioskopnya, nonton film Sri Asih. Oke, kalau begitu Mas Reza, terima kasih. Terima kasih. Thank you.